Bab 502. Dewa Surgawi Abadi. Seolah-olah aliran bintang memudar masuk dan keluar dari keberadaan, seolah embun pagi melonjak dengan cahaya warna-warni. Itu terus berkedip di dalam dunia ini. Semua jenis cahaya terbang kemana-mana secara kacau, mengeluarkan perintah yang rumit dan mendalam, tetapi segera setelah itu, mereka padam lagi. Fluktuasi yang menakutkan dan aura yang tak tertandingi terjalin bersama. Langit seperti lukisan compang camping. Itu berputar dengan kabut cahaya aneh dan mengeluarkan suara hualala. Pemandangan ini sangat tidak normal, dengan hukum alam yang sulit untuk diintip dan misteri rumit yang sulit dipahami. Cahaya kacau beredar, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Langit dan bumi sedang mengalami perubahan besar. Seorang individu kuat yang tak tertandingi akan muncul dan turun ke dunia ini. Pagoda kecil setinggi 1 inci itu bergoyang lembut. Cahaya warna-warni putih bersih tersebar ke bawah, mengelilingi si Hao di dalam untuk melindunginya. Sial, tidak jauh dari sana istana perunggu kuno bergetar. Itu datang tepat dari yang ada di Gunung 5 Fase. Itu belum runtuh, dan saat ini sedang beristirahat di dalam wilayah pegunungan. Karat hijau menutupi permukaannya, tetapi saat ini perlahan-lahan menghilang. Seluruh istana benar-benar mulai bersinar, menjadi tembus cahaya seperti giok hijau. Hampir tidak tampak seperti tembaga lagi dan malah seperti batu giok yang berharga. Kuali perunggu terletak di lokasi yang tak pernah mati. Kata pagoda kecil itu, ini memperlakukan situasi ini dengan serius. Jika orang itu turun, maka akan ada masalah besar. Bahkan mungkin terjebak dalam kekacauan dan dipaksa untuk bertarung. Di kejauhan, keberadaan itu menjadi gila. Tubuhnya kecil dan keriput, tetapi sayap emas itu sepertinya mendekati langit saat mereka mencapai di balik awan. Kabut emas yang besar dan besar serta cahaya warna-warni bersinar, dan mereka bergemuruh dengan suara yang menggelegar. Dengan goyangan sayap ini, dunia mulai meledak. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Dia menjadi gila dan tidak lagi khawatir tentang konsekuensinya. Langit tampak seperti porselen yang mengalami serangan, retakan dengan cepat muncul, dan meluas jauh melampaui wilayah ini. Sementara itu, di bawah kakinya, permukaan tanah langsung pecah, diam-diam dimusnahkan dan membentuk jurang raksasa. Dia mengguncang rantai Dewa 5 Elemen, menyebabkan suara logam berdering tanpa henti. Menekan. Five Face Mountain berteriak dengan keras. Jika itu tidak mengambil tindakan, seluruh bumi besar ini akan runtuh dan tidak ada satu helai pun rumput yang tersisa. Gunung abadi pasti akan lenyap dari keberadaan. Untungnya, landasan 5 elemennya dapat mengubah semua makhluk hidup. Itu melambangkan 5 asal mula surga dan bumi cukup kuat untuk melindungi tempat ini. Hong, mengikuti suara ledakan, sepasang sayap emas turun. Guntur dan kilat terjalin. Energi kekacauan melonjak tajam. Jenis kekuatan yang dihasilkan sangat kuat hingga ekstrim karena menghancurkan semua batasan. Altar itu hancur berantakan. Rantai Dewa 5 Elemen yang mengunci makhluk abadi terikat ke altar ini, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Namun, sekarang altar kuno itu rusak, keberadaan ini akan terbebas. Sayap emas itu bergerak. Energi esensi yang dihasilkan dari aliran bintang di luar wilayah ini tanpa henti berkumpul di lokasi ini, memasuki sayap itu dan mengalir ke mulut dan hidungnya untuk segera mengisi kembali energi dasarnya. Seorang raksasa dari alam yang lebih tinggi akan turun, meninggalkan dia dengan pilihan selain bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan. Dia tidak lagi takut menimbulkan luka berat pada dirinya sendiri saat dia menggunakan teknik rahasia untuk meledakkan altar itu dengan paksa. Rambut kuning layu di kepalanya jatuh ke kakinya, menutupi tubuhnya yang kering dan keriput. Sinar cahaya keemasan melesat keluar dari matanya ke langit saat dia menatap ke langit. Mereka penuh dengan niat. Gunung 5 Fase bersinar. Dengan getaran keras, simbol menutupi langit, membentuk 5 bola cahaya kabur. Ini adalah jenis kekuatan yang terbuat dari kekuatan paling dasar, dan saat ini, ia mencoba menjebak keberadaan itu. Sekarang situasi berkembang ke titik ini, menyegelnya menjadi sangat sulit.
Hanya setelah raksasa dari alam yang lebih tinggi itu turun dan bekerja sama dengannya barulah mereka memiliki peluang untuk sukses. Simbol cahaya bergegas ke langit dan ditaburkan di langit dan bumi. Nyanyian kitab suci terdengar, dan sosok duduk yang sangat besar muncul di udara. Lingkaran perak gemerlap melingkari seluruh tubuhnya. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, gunung besar yang terbuat dari simbol akan dihasilkan. Mereka menabrak makhluk itu. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh dan menakutkan. Dewa surgawi abadi. Pagoda kecil itu berteriak. Orang itu muncul. Ia duduk di udara dan terus-menerus melantunkan sutra. Kekuatan kemauan tertinggi mengelilingi tempat ini, membuat seluruh wilayah misterius bergema dan gemetar sebagai tanggapan. Ini adalah eksistensi dengan kekuatan tak terbatas. Sosoknya tidak jelas dan duduk tinggi di atas di surga ke-9. Kemegahan putih perak membentuk piringan ilahi, dan seolah-olah matahari perak besar mengelilinginya. Simbol dilepaskan dari mulutnya satu demi satu. Dia meneriakkan kitab suci gunung abadi, dan tidak menahan apapun untuk menghilangkan keberadaan abadi ini. Sementara itu, Gunung 5 Fase berkoordinasi dengan serangan ini, dan pada saat ini, itu benar-benar berubah menjadi bentuk artefak magis. Itu berubah menjadi jejak yang berharga, dan ukiran di atasnya bertanggal kembali ke saat langit terbuka. Itu ditangguhkan sendiri di atas kepala Dewa Surgawi abadi dan beresonansi dengannya, membantu dalam nyanyian tulisan suci. Simbol-simbol itu membentuk pegunungan ilahi satu demi satu untuk menekan keberadaan yang tak tertandingi itu. Ada yang tidak benar. Individu ini baru saja melepaskan diri setelah ditekan begitu lama, dan energi dasarnya telah terluka parah. Dia lebih baik tidak disegel lagi, kata pagoda kecil itu. Keluarga Si Hao juga dengan gugup melihat apa yang terjadi. Orang tuanya, khususnya, sangat senang akhirnya bisa bersatu kembali, dengan air mata mengalir secara emosional di wajah mereka. Mereka sangat khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Hanya ada Qin Hao yang benar-benar diam. Pakaian peraknya bersinar, dan wajah kecilnya sangat serius. Dia dengan kuat mencengkeram tombaknya, matanya tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia mengamati segalanya. Hong. Ketika eksistensi abadi mengangkat kepalanya dan melepaskan suara pertama itu adalah raungan yang hebat. Rambutnya berkilau, dan tubuhnya seperti terbuat dari emas. Hukum alam yang tiada taraf sedang dirilis. Di atas kepalanya, simbol gunung dihancurkan satu demi satu, dihancurkan oleh niat perangnya yang tak tertandingi. Saat sayapnya bergerak, seolah-olah dunia ini tidak bisa menampung tubuhnya. Sebuah hong berbunyi. Sepasang sayap emas itu seperti pedang dewa saat mereka mengiris tinggi secara diagonal ke langit. Di langit, sosok yang duduk di langit terus melantunkan kitab suci, tetapi juga mengulurkan tangan putih besar yang berkilau. Itu brilian seperti giok saat ditampar. Serangan ini cukup untuk membuat semua sosok yang kuat bergetar, dan itu mengalir dengan energi yang tak pernah mati. Ini adalah konfrontasi antara Daos yang hebat, serta pertarungan antara keyakinan dan kemauan. Area itu meledak dan seolah-olah semuanya akan musnah. Jejak berharga yang dibentuk oleh Gunung 5 Fase tersebar di layar cahaya, mengunci semua gelombang kejut dari serangan ini dan melindungi Gunung Abadi. Sebagian besar kekuatan ilahi dialihkan keluar wilayah ini. Setelah serangan ini, tubuh eksistensi abadi terhuyung. Tubuhnya benar-benar keemasan, tapi masih kering dan layu tanpa sempat pulih sepenuhnya. Itu sangat menderita. Namun, niat perangnya masih melonjak ganas. Dia tidak takut. Energi di dalam tubuhnya meletus dan tubuhnya langsung membesar. Seolah-olah itu dapat menopang surga dan bumi saat menjulang ke surga. Semua orang bisa melihat kekuatan ilahi berputar-putar dengan panik. Petir bergerak saat berkelok-kelok. Ada jenis tekanan yang sulit untuk dijelaskan di sekelilingnya yang membuat semua makhluk hidup ingin mengaguminya. Segera setelah itu, simbol bergemuruh dan sayapnya terbuka. Kabut emas tebal meluap ke langit. Di luar tubuhnya, lingkaran cahaya melingkar di sekelilingnya seperti aliran bintang.
Dia tampak seperti eksistensi kuno yang telah ada sebelum pembukaan. Ini adalah konfrontasi yang sangat mengejutkan. Lengannya membentuk jejak sebelum menghantam keluar. Sosok yang duduk itu bergoyang. Matahari perak besar di sekelilingnya meledak memaksanya untuk berdiri. Dia juga mulai membentuk jejak magis sebelum menamparkan ke bawah untuk menghadapi lawannya. Begitu mudah. Begitu cahaya perak terbelah, Si Hao hampir tidak bisa melihat dewa surgawi itu. Penampilan luar mudanya yang tidak lebih dari 18 atau 19 tahun sangat tampan dan penuh vitalitas. Ini tampak berbeda dari penampilan yang bermartabat kuno dan menurun yang dia harapkan. Itu benar-benar menjatuhkan apa yang dia harapkan. Di langit pertempuran hebat mengejutkan dunia. Ini adalah tabrakan Dao yang hebat. Ayah, ibu, adik kecil, kita harus cepat pergi. Si Hao tidak merasa nyaman dengan situasi berbahaya gunung abadi saat ini. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia akan membawa orang yang dia cintai jauh dari tempat ini. Aku tidak pergi. Qin Hao menggelengkan kepalanya. Dia menatap langit dengan mata yang tegas dan tegas. Pagoda kecil itu sepertinya merasakan sesuatu. Itu melepaskan energi kacau untuk menyentuh aura makhluk tertinggi yang dilepaskan dari altar. Begitu ia menyentuhnya, simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam. Dalam suara samar, tangisan drakonik terdengar. Seseorang bisa dengan kabur melihat seekor phoenix ilahi menjalani kelahiran kembali. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Jenis aura Dao yang tak terlukiskan sedang berputar-putar. Apa ini? Landasan untuk menciptakan makhluk tertinggi buatan manusia. Pagoda kecil itu berkata sendiri. Itu melihat Qin Hao muda. Begitu altar ini bergerak, dewa surgawi tua di langit segera terpengaruh. Sutra yang diucapkan dari mulutnya mengirimkan kehendak ilahi. Itu agung dan ilahi, dan itu juga memiliki tipe kekaguman yang bermartabat. Bagaimana garis keturunan gunung abadi saya bisa diganggu oleh orang luar? Dewa surgawi, aku tidak akan pergi. Qin Hao berteriak keras. Si Hao mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apapun. Si Ziling dan istrinya meraih tangan putra kedua mereka. Mata mereka mengandung kecemasan, serta jenis kekhawatiran. Mereka kemudian melihat ke altar yang aneh. Cukup merepotkan. Pagoda kecil itu berbicara. Itu menatap altar. Pada saat ini, altar yang sederhana dan tampak kuno itu bersinar terang. Rantai keteraturan ilahi turun satu demi satu, terhubung dengan Qin Hao dan beresonansi dengannya. Pagoda kecil, bawa mereka pergi. Kata Si Hao. Dia tidak memiliki satu pun kesan bagus tentang gunung abadi. Saat itu, mereka tidak menyelamatkannya, seseorang yang memiliki hubungan darah dengan mereka, memperlakukannya seperti rumput liar di pinggir jalan. Namun, mereka tidak hanya memilih untuk mengabaikannya, mereka juga memenjarakan orang tuanya, melukai kakeknya, dan bahkan mencoba untuk merebut negara batu. Dia berdiri menentang Immortal Mountain. Dendam di antara mereka sulit untuk dihilangkan. Dia tidak ingin keluarganya berada di sini dan ingin membawa mereka ke tempat yang damai dan aman. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengatur jalanku. Mata Qin Hao bersinar terang saat dia dengan tegas menolak. Si Hao tercengang. Dia memang tidak memiliki hak untuk memengaruhi jalan adik laki-lakinya, tetapi jika dia ditinggalkan di sini, dia benar-benar tidak akan merasa nyaman. Gunung abadi bukanlah tempat yang bagus. Si Ziling dan istrinya membuka mulut. Mereka memeluk Si Hao, lalu menarik Qin Hao, tetapi setelah melihat altar, mereka tidak menemukan hal yang benar untuk dikatakan. Mereka tahu bahwa situasinya rumit, dan pertumbuhan putra kedua mereka sangat terkait dengan tempat ini. Hong, di langit, suara yang kuat terdengar. Konfrontasi berlanjut. Bola cahaya perak meledak. Dewa surgawi gunung abadi muncul kembali, dan keberadaan abadi itu juga didukung. Pagoda kecil itu tertawa keras dan berkata, jadi ternyata itu adalah gambar yang diproyeksikan dari alam yang lebih tinggi dan bukan keturunan dari tubuh aslinya. Itu hanya dapat menampilkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Itulah yang saya pikirkan. Jika seseorang ingin turun, mereka harus membayar mahal. Jadi bagaimana bisa semudah itu? Petik 2.
Pagoda kecil, bantu aku. Si Hao diam-diam mentransmisikan suaranya membawa nada memohon. Dia berharap keluarganya meninggalkan tempat ini dan tidak ingin hal yang tidak terduga terjadi. Dia ingin menghabiskan waktu sendirian dengan orang yang dia cintai. Siapa yang peduli betapa anehnya dia? Kami akan menjarah mereka sepenuhnya dulu, kata pagoda kecil itu. Tubuhnya bersinar, dan kekacauan utama tersebar keluar, mengelilingi tempat ini. Dengan suara-suara, terlepas dari apakah itu altar, si Ziling, istrinya, atau Qin Hao, mereka semua tersedot ke dalam tubuh pagoda. Itu adalah salah satu orang Immortal Mountain. Anda tidak bisa benar-benar membawanya pergi. Kemudian, di kehampaan, Dewa Surgawi Abadi berbicara. Namun, dia tidak ikut campur dan terus melawan keberadaan abadi itu. Pagoda kecil itu tertawa dengan dingin, tetapi tidak memperhatikannya. Itu menunggu dengan sabar, karena ini adalah gambar yang diproyeksikan dari Dewa Surgawi Gunung Abadi. Jumlah waktu yang bisa ditunjukkannya untuk itu terbatas. Seperti yang diharapkan, segera setelah itu, keberadaan abadi tidak lagi terhuyung mundur. Dia mengambil keuntungan dan mulai mendorong ke depan dengan membunuh. Meskipun dia masih akan ditekan oleh gunung 5 fase dari waktu ke waktu, yang menimbulkan kerusakan besar padanya, niat perangnya masih menjadi semakin mencengangkan. Sangat sulit untuk membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan disegel di sini. Hah, kebendahara, kata pagoda kecil itu. Itu membawa si Hao bersamanya dan menghilang dalam sekejap. Itu hanya perlu menyapu kehendak ilahi sekali, dan semuanya dapat ditemukan. Itu terlalu mudah dan dilakukan dengan pengalaman yang luar biasa. Dia menemukan gua yang tersegel dalam sekali jalan. Energi pedang yang kacau menyapu, menghancurkan batasan dan mengubah gerbang batu menjadi pecahan. Cahaya berharga berputar-putar begitu menyilaukan sehingga membuat mata seseorang sakit. Si Hao masih sedikit sibuk sebelumnya, selalu memikirkan orang tua dan adik laki-lakinya, tetapi setelah dia memasuki tempat ini, dia tercengang. Ada begitu banyak objek dewa. Kekayaan tersembunyi Immortal Mountain benar-benar luar biasa. Tumpukan materi ilahi menyambut matanya. Mereka berkilauan dan tembus cahaya dan berputar-putar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Kabut yang menyilaukan melonjak dan fluktuasi ilahi yang menakjubkan beriak keluar. Pagoda kecil itu tertawa keras. Bahkan tidak diharapkan bahwa rampasannya akan begitu besar. Itu segera melihat banyak harta surgawi yang bersinar dengan keilahian yang agung. Saudara Hao, kamu adalah Tuhanku, kakek pagoda, kamu adalah cahaya yang memandu jalanku. Batu penyerang ilahi terbangun, bergoyang di dalam rambut si Hao saat melakukan yang terbaik untuk menyanjungnya. Ada bahan berharga di sini yang dibutuhkannya juga. Bahkan si Hao yang telah menyaksikan perbendaharaan negara batu tercengang. Tempat ini penuh keberuntungan, damai, dan terlalu indah. Harta yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk bersama. Dia melihat sepotong tulang yang rusak di sudut yang putih berkilau dan lembab. Dibandingkan dengan material ilahi, sepertinya tidak terlalu menarik. Namun, dia sebenarnya sangat khawatir dan bergegas untuk mengambil